Hai ibu-ibu semua di rumah, selamat sore. Apa kabar nih semuanya sore hari ini? Saya harapkan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan produktif setiap harinya. Perkenalkan, saya Siska Becker. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani ibu semua dalam program Kasih Sun, Sun Tanya Ahli. Pokoknya saya senang banget bisa menyapa ibu semua secara virtual karena pada sore hari ini, Ibu akan mendapatkan banyak informasi dan juga edukasi dari dua narasumber kece kita, yaitu Dr. Frida Handayani Kawanto SPAK, dokter spesialis anak Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, dan juga Ibu Iris Bella, aktris dan mom influencer. Tapi sebelum saya menyapa kedua narasumber kita, sekarang saya mau sapa-sapa dan absen dulu nih semua ibu yang sudah join IG Live kita pada sore hari ini. Coba deh, yang sudah gabung di sini, yang adik bayinya sudah berusia 8 bulan ke atas, siapa saja? Aduh, seru sekali ya. Pasti bahagia sekali nih menyaksikan sebagai perkembangan dari adik bayi yang sekarang sudah menginjak usia 8 bulan. Artinya salah satu hal yang juga baru dijalani adalah saatnya memberikan adik bayi MPASI yang bertekstur lebih padat. Tentunya hal ini untuk menyesuaikan perkembangan keterampilan makan adik bayi yang lebih matang. Nah, aku pengen tahu deh, Ibu tahu nggak manfaat lain dari MPASI untuk adik bayi? Coba deh, bagi yang tahu, boleh dong dituliskan manfaat-manfaat MPASI untuk adik bayi di kolom chat. Aku tunggu ya jawaban-jawabannya ya. Sekaligus juga aku ingatkan buat semua ibu-ibu yang sudah gabung, jika hendak bertanya kepada narasumber kita, bisa loh langsung melalui kolom komentar. Jangan lupa formatnya, nama, lalu pertanyaannya. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan voucher belanja Shopee Pay senilai Rp500.000 dan juga hamper spesial dari Sun. Silakan ya, langsung saja ajukan pertanyaannya yang berkenaan dengan topik obrolan kita pada sore hari ini. Saya yakin udah ramai banget nih yang ngumpul hari ini karena acara ini bisa disaksikan secara live streaming di Instagram @kasihsun dan juga Instagram @_irisbella. Jadi pasti ramai banget yang udah ngumpul. Hai ibu-ibu semua. Stay tune terus ya sampai 60 menit ke depan. Akan banyak banget nih referensi dan inspirasi yang akan kita bagikan di sini. Dan saya lihat ternyata udah banyak juga nih ya ibu-ibu yang sudah join dan juga menjawab di kolom komentar mengenai manfaat MPASI untuk adik bayi. Jadi pemberian makanan pendamping ASI atau yang sering kita sebut MPASI memang merupakan salah satu periode penting dalam tumbuh kembang bayi. Pada periode ini tentunya bayi mulai belajar nih mengenal bentuk dan juga rasa makanan selain ASI. Nah, untuk mewujudkan anak yang berkualitas, salah satunya adalah dengan memberikan MPASI. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, langsung nih ibu harus memperhatikan makanan yang diberikan dan juga memastikan setiap harinya sudah memenuhi gizi yang sebelumnya hanya berasal dari ASI. Nah, ibu-ibu, pemberian MPASI pun sebaiknya dilakukan secara bertahap. Sebelum memberikan MPASI kepada adik bayi, ibu harus tahu dulu nih cara memberikan MPASI yang tepat. Hal ini dilakukan agar si adik bayi bisa mendapatkan energi dan juga nutrisi yang sesuai dengan usia dan proses tumbuh kembangnya. Selain itu, ibu juga harus bisa memperhatikan bentuk dan tekstur dalam pemberian MPASI. Nah, apa saja nih hal yang perlu ibu perhatikan dalam memberikan naik tekstur MPASI untuk adik bayi? Nah, untuk membantu ibu-ibu menyiapkan MPASI yang tepat, yang sesuai dengan usia adik bayi, jangan kemana-mana. Ini dia nih yang bakal kita bahas secara mendalam berkenaan dengan topik kita hari ini, MPASI, beda usia, beda juga teksturnya. Penting banget nih topiknya ya. Stay tune terus pokoknya selama 60 menit ke depan. Dan untuk tahu lebih banyak mengenai pengalaman kita semua dalam menangani masalah ini, dan juga mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berharga, langsung saja aku akan sapa kedua narasumber kita yang sudah standby di sini dan tidak sabar menyapa ibu-ibu semua. Aku langsung undang ya. Hai, selamat sore Dokter Frida. Selamat sore Ibu Iris. Hai, sore Ibu Ciska. Hai semua. Hai, aduh cantik sekali kamu Ibu Iris. Seneng banget ngelihatnya. Apa kabar kamu? Alhamdulillah, kabar baik.
Alhamdulillah, seneng banget aku melihat kamu dan juga bisa bersapaan secara virtual. Aku yakin di sini semua ibu-ibu juga langsung excited nih untuk tahu cerita kamu. Tapi aku sekarang juga pengen menyapa Dokter Frida. Hai Hai. Dokter Frida, apa kabar Hai. dok? Hai Bu Siska, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Bu Iris, cantik banget. Senang banget bisa ketemu di sini. Ya, Dok, pertama-tama nih aku mau mengucapkan banyak terima kasih dulu nih, dokter sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah segala kesibukannya. Karena aku yakin banget ya dok ya, walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi, pasti kan dokter tetap dong rajin ketemu pasien kan dok? Iya, terima kasih banyak ya Bu Siska sebelumnya undangannya juga supaya saya bisa join. Senang sekali, memang masih tetap praktek seperti biasa, tindakan endoskopi dan lain-lain walaupun di masa pandemi ini. Semoga semua sehat selalu, Ibu Iris juga dan keluarga. Amin. Amin, Amin. amin. Thank you dok. Harapan kita bersama ya, kita senantiasa Amin. dilimpahi dengan banyak rezeki dan juga kesehatan. Dan aku yakin banget semua ibu-ibu di sini juga excited banget karena bisa bertanya langsung kepada Dokter Frida dan juga mungkin Ibu Iris. Nanti kita akan bacakan kok pertanyaannya. Tapi sekarang aku mau mulai duluan ya nanya-nanya nih Ibu kepada kedua narasumber kita. Pertama aku pengen ngajak ngobrol Ibu Iris Bella dulu nih. Ibu Iris, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai topik kita hari ini, saya dan ibu-ibu semua sih yang bergabung secara virtual, kayaknya pengen catch up dulu nih sama kamu sebagai seorang ibu yang memiliki anak yang lucu banget dengan nama yang juga bagus banget, Air Rumi Akbar. Aduh bagus banget namanya. Boleh tahu nggak sih sekarang ini Air tuh usianya berapa? Dan so far udah bisa apa aja nih sekarang? Sekarang baby Air umurnya sudah 8 bulan. Oh, oke. Aduh, Okay. aktif. Aku setiap hari belajar hal-hal baru sebagai orang ibu ya. Sekarang itu dia nggak bisa diam. Dia tuh selalu pengennya tuh dibawa jalan. Dia pengennya tuh jalan dititah terus. Udah bisa belajar ngomong sekarang. Membah, Okay. membah gitu. Kalau aku udah ninggalin dia gitu terus misalnya dipegang sama suster pasti manggil aku mama, mama gitu. Oh Udah wow, aduh gemes banget. Udah semakin aktif ya artinya ya. makin aktif nggak bisa diem udah gitu banyak dan sekarang itu baby air tuh udah mulai tumbuh gigi sekarang gigi Oh, total 6 gigi gitu. oke. Iya, iya, iya. Giginya udah banyak. Aku pengen nanya juga nih sama dokter. Yes, Dok, silakan. dok aku kan udah memberikan MPASI kepada baby air semenjak dia 6 bulan. Terus aku Iya. katanya penting banget untuk kita naikin tekstur makanan empasinya untuk adik balik. Nah, aku pengen tahu tepatnya itu naik teksturnya itu kira-kira di usia berapa dan emang manfaatnya apa sih dok? Ubah tekstur empasinya? Baik Ibu Iris, terima kasih pertanyaannya. Aku lihat juga baby air tuh sehat, gizinya baik, lucu banget. Apalagi udah berapa belajar ngomong mama gitu ya, jadi gemes dan kangen bawaannya ya. Baik, jadi kalau memang MPASI itu kita ketahui pada usia 6 bulan kan masih bentuknya pure ya Ibu Iris. Jadi pure yang masih disaring halus, namun konsistensinya cukup kental supaya kandungan kalorinya juga baik. Nah, kapan kita harus menaikkan tekstur? Di umur 8 bulan, kita harus menaikkan tekstur yang mulai dari puree atau saring halus kental tersebut menjadi agak lebih kasar, jadi setengah kasar ya. Biasanya kita kalau daging tuh di mince ya, dipotong halus kecil-kecil atau di blender halus, dan kemudian tekstur yang tadinya puree, halus, lumak, kental itu dinaikkan sedikit menjadi setengah kasar atau seperti bubur ayam yang suka kita makan tuh, tapi sedikit lebih halus dibanding tekstur bubur ayam tersebut. Nah, fungsinya apa? Pertama, karena semakin besar anak, semakin matang enzim-enzim di dalam tubuhnya untuk mencerna protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Yang kedua, konsistensi harus naik karena otomatis kandungan kalori dalam makanan juga naik, Ibu Irish. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak yang makin membutuhkan karbohidrat, protein, dan lemak yang tinggi. Sehingga bila kontennya semakin agak berbentuk, ya naik tekstur, kita bisa memberikannya juga dalam jumlah yang lebih banyak dan konten protein, lemaknya, komposisi nutrisinya jadi lebih baik. Karena kita pasti lebih cerdas deh semuanya. Lalu yang ketiga, kita harus menaikkan tekstur karena apa?
Karena semakin besar bayi, semakin matang juga saluran cernanya, semakin matang pula sistem saraf dan ototnya Ibu Irish, termasuk otot-otot di rahang, lidah, pipi, langit-langit. Seperti kita ketahui kan kalau anak pertama-tama baru buka mulut aja ya, awal-awal dia belajar memasukkan makanan yang ada di sendok, ngatupin mulut, terus langsung ditelen. Itu 6 bulan ya Bu Iris ya, untuk baby air kan juga gitu. Nah di 8 bulan udah lebih pintar lagi. Jadi lidahnya tuh udah bisa ke kiri, ke kanan, udah bisa mindahin makanan dari kiri ke kanan. Kemudian dia juga udah pinter, lidahnya tuh ngambil makanan dari depan, terus dia gulung untuk ditelen ke belakang. Nah itu juga tentu melibatkan fungsi langit-langit kan ya Ibu Iris ya. Jadinya dengan otot-otot rahang, gusi, lidah, langit-langit yang aktif membuat semuanya tuh menjadi bergerak dan nantinya akan sangat membantu baby air dan bayi-bayi lainnya untuk belajar berbicara. Jadi naik tekstur juga penting untuk memperkuat otot-otot oromotor ya. Kita bilangnya oral tuh mulut, motorik. Jadi untuk memperkuat fungsi otot-otot dan saraf di oromotor bayi-bayi kita. Demikian Bu Irish. Berarti kalau kita naik tekstur empati bisa membantu adik bayi ngomong juga ya dok? Betul. Jadi nanti dia baru bisa ngomong baba gitu, nanti lama-lama papa atau bibi begitu ya. Lalu nanti lama-lama bisa mam gitu ya, minta mam dan sebagainya. Misalnya nih, kalau kita tiba-tiba belum tahu misalnya, atau para ibu tuh mungkin lupa menaikkan tekstur MPASI-nya gitu, misalnya telat menaikkan merubah tekstur MPASI-nya, itu kira-kira berdampak nggak ke tumbuh kembang adik bayi? Pasti berdampak Bu Irish. Jadi pertama-tama yang seperti tadi saya jelaskan kan kalorinya mestinya meningkat tuh dari kebutuhan MPASI di 6 bulan kan mencakup 200 kalori. Kemudian di umur 8 bulan MPASI itu sudah harus mencakup sekitar 350 sampai 400 kalori Bu Irish. Jadi dengan jumlahnya yang misalnya dari umur 6 bulan hanya 2-3 sendok makan atau 60 ml per kali makan, nah di umur 8 bulan sudah naik bisa mencapai 80 sampai 125 ml sekali makan Bu Irish. Jadi kalau misalnya mamanya lupa, ibunya lupa menaikkan tekstur, keenakan dengan tekstur lama, nanti anaknya kurang kalori gitu ya. Jadi anaknya, aduh kok nggak naik-naik nih berat badannya misalnya kayak gitu. Yang kedua, itu adik bayinya biasanya juga bete Bu Irish. Jadi suka, iya bete, soalnya masih lapar kan, udah gitu kepengen naik tekstur karena dia udah mulai aktif, udah bisa ngunyah, lidahnya udah bisa kesana kemari, rahang juga udah bisa bergerak naik turun, lebih aktif, udah belajar ngomong lagi, dia pengen makanan tuh yang lebih menantang gitu. Jadi makanya kita udah boleh ngasih finger food, sesuatu yang kriuk, yang renyah, yang crispy gitu ya. Kadang-kadang kita kasih supaya lebih menstimulasi lagi otot-otot oromotornya. Gitu. Jadi kadang-kadang anaknya kalau dikasih tekstur yang masih lembek malah diem aja, bete, nggak mau makan, terus ngemut, GTM, kayak gitu-gitu. Jadi efeknya. Iya, mengganggu mood. Pengennya udah lebih makan yang enak dan bervariasi dan lebih banyak gitu, Ibu Irish. Oke. Aduh, Ibu Iris, terima kasih loh. Pertanyaan kamu itu benar-benar mewakili dari banyak banget pertanyaan yang juga sudah masuk nih di kolom komentar. Semua bertanya mengenai manfaat dari pemberian MPASI dengan tekstur lebih padat, dan juga banyak juga yang bertanya tuh, kalau misalnya telat gimana nih, nggak apa-apa nggak? Jadi thank you banget Dokter Frida sudah memberikan penjelasan yang begitu terang benderang nih buat kita semua ya. Salah satu reminder yang penting sih buat kita memang artinya usia 8 bulan itu adalah momen yang penting ya dalam tahapan tumbuh kembang bayi gitu. Karena itu masuk dalam perkembangan kemampuan mengunyah, berbicara, dan tumbuh gigi tadi. Jadi penting banget nih pemberian makanan MPASI yang lebih berstruktur karena jika terlambat ternyata dampaknya tuh bisa sampai jangka panjang ya dok ya. Mulai dari timbul gangguan makan sampai bahkan dalam mempengaruhi keterampilan bayi untuk mengucapkan kata-kata karena tidak punya kemampuan untuk menggunakan otot-otot di mukanya. Jadi artinya penting banget buat kita ketahui bersama-sama nih betapa pentingnya bagi kita untuk meningkatkan tekstur dalam pemberian MPASI untuk adik bayi. Nah, Bu Iris, sekarang kan air sudah berusia 8 bulan nih, seperti kamu katakan tadi.
Mau dong diceritain kepada kita semua pengalamannya saat naik tekstur MPASI untuk baby air. Jadi transisi tuh dari mulai menginjak usia 6 bulan, lalu ke bubur lanjutan di usia 8 bulan ke atas. Ada nggak sih kendala-kendala gitu yang kamu alami saat naik tekstur MPASI dan bagaimana tuh cara kamu mengatasinya? Diberikan dong penyemangat sekalian buat ibu-ibu semua yang juga join hari ini di IG Live. Silakan Ibu Iris. Ya Ibu Cista kan gitu pas tahu kan ternyata 8 bulan udah harus naik tekstur dan aku juga kan belum belajar banyak kami menjadi ibu baru ya. Aku tuh langsung naikin teksturnya langsung ke cukup padat gitu dan pas awal aku kasih air tuh kayak mau dimuntahin gitu mungkin kali ya dan dari situ aku merasa sangat bersalah banget jadi ternyata memang kalau mau menaikkan tekstur MPASI harus perlahan ya itu aku pelajari banget kemarin ini jadi aku memberikannya pelan-pelan sedikit-sedikit dulu ya tadi yang mungkin ini yang tadi disaring akhirnya nggak aku saring terus pun di blendernya tadi halus gitu terus tetap sih yang penting saat baby air makan itu harus tetap menyenangkan ya nggak boleh terlalu dipaksa gitu. Oke. Dia tahu bahwa eating is fun bukan suatu hal yang dia nggak suka gitu jadi seperti itu sih yang aku pelajari belakangan menaikkan tekstur MPASI harus perlahan-lahan dan jangan dipaksakan. Iya. Itu penting banget sih pelajarannya pasti ya, Ibu Iris ya. Bukan hanya makanannya, tapi suasana saat makan juga ternyata berpengaruh ya. Supaya baby air menikmati yang namanya momen makan. Nah, aku pengen tahu pendapat Dokter Frida nih. Apakah ada mungkin tips-tips lain yang bisa kita lakukan nih sebagai ibu-ibu yang sedang menaikkan tekstur MPASI untuk adik bayinya? Dan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Iris itu udah benar kan ya dok ya? Memang seperti itu tuh. Makanan, suasana, dan juga bagaimana perasaan hati kita nih sebagai sang ibu saat memberikan makan juga berpengaruh ya dok ya? Ya benar sekali. Jadi kalau aku dengar Ibu Iris mah udah jago banget ya Bu Siska ya. Jadi selamat Bu Iris udah oke banget. Ya kita semua belajar menjadi ibu tentunya dan apa yang dialami baby air pertama-tama itu yang dinamakan gagging ya, gagging reflex. Jadi pas masuknya kebanyakan atau konsistensinya terlalu kental atau terlalu kasar, terus masuk semua ke dalam kerongkongan gitu ya, otomatis kan jadi gagging ya, gitu ya, maksudnya dikeluarin. Itu malah sebenarnya refleks alami yang sangat baik yang yang menandakan kalau fungsi saraf dan otot dari baby air itu memang bekerja sempurna gitu Bu Iris. Nah beda kan sama yang choking atau tersedak, aduh tapi deh jangan sampai yang choking gitu ya. Tapi kalau gagging itu memang hal yang biasa, apalagi kalau kita naik tekstur ya. Dan untuk menyemangati para ibu di sini, gagging itu bukan alasan bagi ibu-ibu untuk menurunkan tekstur kembali. Karena sebenarnya anak kita itu udah siap menerima. Cuman mungkin seperti pengalaman tadi ya, mungkin ngasihnya kebanyakan atau terlalu lumat kayak gitu ya, terus anaknya juga semangat makan gitu, jadi ya otomatis kebanyakan sama aja kayak kita kalau lagi tersedak gitu ya, lagi gagging gitu. Nah tipsnya pertama-tama ibu-ibu di sini sabar semua kayak Ibu Iris. Sabar pelan-pelan. Terus kalau misalnya gagging teorinya tuh 10 sampai 15 kali mencoba Bu Siska. Jadi tetap dikasih gitu ya. Sampai 10-15 kali baru babynya terbiasa. Namanya juga baru latihan. Yang ketiga, rasa MPASI pun juga harus enak gitu supaya nafsu makannya baik. Oke, gitu Bu Siska tips-tipsnya. Oke, karena ya ini proses belajar buat semuanya ya, buat sang ibu dan juga buat sang anak nih. Jadi gimana caranya kita semua bisa ya sabar hati dan terus semangat, terus berkreasi untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan tadi ya rasanya enak, itu bener loh. Kita aja orang kita kalau makan makanan gak enak kan rasanya gak ikhlas ya rasanya. Jadi rasa juga penting artinya. Dan aku senang sih tadi yang dikatakan Ibu Iris bahwa dalam pemberian makanan MPASI untuk adik bayi ini memang harus bertahap, harus pelan-pelan. Ada proses yang mesti kita jalani. Mungkin Dr. Frida juga bisa menambahkan nih soal tahapan-tahapan seperti apa yang mesti kita cermati nih dalam pemberian MPASI untuk adik bayi.
Baik, yang pertama-tama saya bahas dulu mengenai tahap perkembangan oromotor ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, oromotor itu terdiri dari oral atau mulut, dan motor itu motorik atau fungsi gerakan otot-otot mulut. Nah, untuk makan bukan hanya otot-otot di dalam mulut, bukan hanya lidah aja yang berfungsi ya, tapi juga bibir, pipi, langit-langit, kerongkongan. Bahkan kalau kita mau membuat anak itu menjadi rajin mengunyah, kita tuh harus rajin memasas baby, bukan hanya masas pipi secara sirkuler, tetapi juga memasas punggung, leher, ya, bahu. Itu juga sebab otot-ototnya semua tuh nyambung gitu loh, sampai ke muka dan sampai ke kepala. Jadi mulai masas tuh dari bahunya, kemudian punggung, lehernya, pipinya, semua untuk merangsang otot-otot oromotornya baby. Selain itu, ibu-ibu di rumah juga bisa melakukan masas di dalam mulut ya, dengan cara memakaikan kata steril ke telunjuk ibu, kemudian dibasahkan dengan air matang atau air mineral, kemudian baby itu dibersihkan sedikit gusinya secara rutin 2 kali sehari. Selain membersihkan gusi dan oral care, lidahnya, kemudian mukosa pipi yang bagian dalam, itu semua fungsinya untuk menstimulasi saraf-saraf oromotor yang ada di dalam mulut bayi. Otomatis nanti kalau lebih terstimulasi sarafnya, training atau latihan oromotornya akan lebih baik. Nah, bagaimana dengan tahapannya? Yang pertama, usia 6 bulan itu, 4-6 bulan, baby itu masih terbatas. Gerakan rahang, bibir, lidah, semua itu masih merupakan satu kesatuan. Tidak independen, tidak bisa berdiri sendiri. That's why itu makanannya harus yang benar-benar lumat, kental, supaya sekali hap, ketelen masuk beres. Tidak ada ngunyah-ngunyah segala macam ya. Terus pas di usia 8 bulan, itu tahap oromotornya udah lebih mandiri. Jadi bibirnya tuh bisa ngatup, terus lidahnya bisa bergerak sendiri, dan umur 9-10 bulan, jaw atau rahangnya itu sudah bisa bergerak mandiri untuk mengunyah. Makanya makanan tuh harus naik tekstur di usia 8 bulan tersebut. Dan dari segi kesiapan makan juga begitu. Kalau misalnya 6 bulan kan duduknya masih bertumpu ya, kayak baby air ya Bu Iris ya, masih bertumpu gitu ya, masih harus dibantu. Tapi waktu 8 bulan dia udah tegak, udah bisa lihat sendiri, kepalanya tegak, badannya tegak, duduk sendiri. Jadi kesiapan otot-ototnya secara keseluruhan juga sudah lebih baik untuk menerima makanan yang lebih padat. Nah, bagaimana dengan konsistensi? Di 8 bulan sudah mulai ada konsistensi yang mince, yang di blender dicincang halus, kemudian di umur 9 bulan di chop ya, chop itu maksudnya dicincang agak kasar, itu boleh di 9 bulan. Bahkan di umur 10-11 bulan itu sudah boleh naik ke nasi tim, dan di umur 12 bulan sudah boleh makan nasi seperti makanan keluarga. Demikian Bu Siska. Duh, terima kasih Dokter Frida, banyak banget tuh tips praktis yang sudah di-share tadi oleh dokter. Thank you ya. Ini sebenarnya aku masih pengen agak-agak colongan urek-urek ke Dokter Frida, cuma kayaknya aku harus gantian nih sama semua ibu-ibu yang sudah join juga IG Live kita, karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi aku persilakan sekali lagi buat ibu-ibu yang sudah menyimak obrolan kita dan baru sekarang terpikir pertanyaan, nggak apa-apa, monggo silakan langsung saja ajukan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa formatnya nama lalu pertanyaan. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah istimewa persembahan dari Sun. Tapi sekarang aku akan coba bacakan dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, Dok. Ibu Iris juga siap-siap ya. Saya akan mulai bacakan berbagai pertanyaan dari ibu-ibu semua. Pertanyaan pertama ini aku dapatkan dari IG Feed Pop Mama. Datang dari @Shilmi Budiarti. Pertanyaan untuk Dr. Frida nih. Dok, bagaimana ya pertolongan pertama jika anak tersedak? Nah, tadi dokter sempat mention juga ya mengenai bahaya tersedak ini. Karena permasalahan tersebut sangat sering nih dialami oleh anak yang sedang belajar naik tekstur MPASI. Artinya apakah dilanjutkan saja naik teksturnya atau kembali lagi ke tekstur sebelumnya? Demikian pertanyaannya Dokter Frida, silakan. Baik, saya izin jawab ya Bu Siska. Terima kasih pertanyaannya ya Ibu. Jadi sebelumnya harus bedakan dulu antara gagging dan choking. Jadi kalau gagging bahasa kita tuh kelolodan gitu ya, keselak ya. Iya. Kalau choking, nah itu yang tersedak, itu sangat berbahaya. Kita ngomong yang bahaya dulu deh. Kalau choking itu kayak orang yang benar-benar tercekik gitu ya Bu ya.
tercekik sehingga dia tidak bisa menangis, tidak bisa bersuara, tidak bisa batuk, tidak bisa menelan. Akibatnya malah sirkulasi udaranya juga stop. Akibatnya anaknya bisa sampai biru kejang dan sebagainya. Nah, ini sangat fatal. Oke. Jadi tersedak itu kita bahasa Inggrisnya choking. Nah, Ya. yang sering terjadi pada anak-anak kita itu namanya gagging, ya, gagging yang kelolodan, keselak kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau gagging itu begitu masuk, apaan nih, langsung keluar lagi. Nah, habis itu anaknya udah bisa ketawa lagi, teriak lagi apa. Nah, itu gagging ya. Mungkin yang dimaksudkan tuh gagging ya dalam hal ini. Nah, kalau gagging santai aja. Kayak Ibu Iris tuh santai aja. Lihat terlalu ini ya banyak kayak gimana. Iya. Dan kita kan juga nggak boleh panik, Ibu. Kalau kita panik, anaknya juga otomatis ngeliat, wah, ibu kita panik, anaknya juga nanti nangis kayak gitu. Nah, untuk alarm signs, maksudnya apa yang harus dilakukan kalau sampai amit-amit anak kita tersedak atau choking, itu langsung segera pegang perutnya dari belakang, ya, yang Heimlich maneuver ya, mungkin nanti bisa di Heimlich maneuver namanya. Jadi dari belakang kita peluk anak kita erat-erat, terus kita peluk dari bawah perut dan iga paling bawahnya, kemudian kita naikin gitu ya, supaya dengan harapan apa yang nyangkut bisa terlepas, dimuntahkan. Oke, jadi ini penting ya dok ya, harus diketahui bahwa tersedak itu tidak sama dengan sekedar keselak gitu ya. Tanda-tandanya tersedak yang tentunya amit-amit banget jangan sampai terjadi, justru kalau tidak ada suara, tidak ada apa-apa yang keluar gitu ya, karena memang jalur udaranya tertutup sama sekali. Jadi kalau cuma sekedar keselak biasa, masih batuk-batuk, masih ada suara, dan abis itu juga langsung biasa-biasa aja, kita nggak usah panik. Tapi tadi kalau untuk tersedak, ada step-step pertolongan pertamanya yaitu Heimlich maneuver ya Ibu ya, mungkin abis ini bisa browsing-browsing lagi. Tidak ada salahnya untuk mengetahui bagaimana caranya, tapi tentu saja kita harapkan hal itu tidak terjadi. Oke, kita lanjut lagi dok, masih banyak banget soalnya pertanyaan yang sudah ngantri di sini. Berikutnya ini aku dapatkan dari IG Feed Kasih Sun. Sudah hadir juga nih pertanyaan dari Kirani Pratista. Hai Kasih Sun, hai Dokter Frida, aku izin bertanya ya. Pertanyaannya adalah, jika anak sudah coba naik tekstur ke makanan kasar selama 1 bulan, dan kenaikan berat badannya seret karena cuma makannya sedikit. Gimana nih dok? Apa sebaiknya turun tekstur aja ya? Mana sih yang lebih penting dok? Anak naik tekstur tapi makannya dikit, atau turun tekstur tapi makannya lahap dan berat badannya naik terus? Dan apakah ada perbedaan antara anak yang belum terbiasa dengan kenaikan tekstur dan anak dengan gangguan oromotor? Nah, agak-agak combo pertanyaan dok, kayaknya mumpung ada dokter Frida nih, jadi nanyanya sekalian banyak. Silakan dokter Frida. Baik, terima kasih Bu Kirani atas pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi pertama sayangnya nggak disebutkan usia sama berat badannya, tapi saya jawab secara umum. Pertama, naik tekstur itu penting sekali karena dia bisa mendukung perkembangan otot oromotor dan membantu dia belajar bicara. Jadi jangan sampai terlambat belajar bicara. Yang kedua, kita harus lihat kenapa dia tidak mau naik tekstur. Apakah karena makanannya kurang enak, kemudian apakah kurang lemak, kurang protein hewan, atau kurang bumbu, kadang kurang garam gitu ya, rasanya kurang oke deh gitu. Terus apakah suasananya mendukung, apakah pengasuh yang memberi makannya itu buat dia juga menyenangkan, banyak sekali, apakah ada distraksi atau tidak, seperti itu ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa anak tidak mau naik tekstur. Apakah ada masalah di giginya? Apakah kalau dari dokter tuh akan mengecek ada kekurangan hormon tiroid misalnya, seperti jadi dia malas mengunyah gitu ya. Jadi banyak macam. Namun tetap disarankan untuk naik tekstur, jangan mundur lagi ya. Terus yang bisa kita sarankan sebagai dokter anak tentunya kalau anaknya udah bisa umur 9 bulan udah bisa finger food, sudah bisa makanan kasar sedikit ya, boleh menggunakan makanan-makanan MPASI fortifikasi karena selain tekstur yang baik, nilai gizi, vitamin, mineral, makronutrien, semuanya itu sudah lengkap dan ada patennya namanya Codex Alimentarius. Jadi semuanya itu sudah dihitung berdasarkan kebutuhan adik bayi. Dan yang kedua, kalau misalnya dia
makannya hanya sedikit, kita harus lebih pintar lagi ngasih makannya. Jadi ngasihnya tuh kasih makan tiap 3 jam misalnya ya. Porsinya sedikit-sedikit tapi sering. Terus kita naikin kalorinya. Jadi misalnya ada keju, ada protein hewan, ada daging, terus kemudian kita kasih lemak, minyak zaitun atau santan atau butter. Kemudian itu makanan utamanya ya. Jadi full lemak, full protein, full karbo gitu ya. Kalau serat itu nggak terlalu disarankan, hanya untuk perkenalan saja. Nah, kemudian nanti 3 jam lagi pas snack tuh bisa dibikin bola-bola ubi keju misalnya gitu ya. Jadi bikin pakai santan, pakai ubi, pakai butter, terus ada kejunya lagi. Kalau mau ditambah lagi konten lemaknya digoreng ya udah deh. Jadi gede banget kalorinya. Jadi lapar aku, Dok. Jadi pengen snack ya. Ya, jadi banyak sekali gitu tipsnya. Anak makannya dikit ya, tapi kita bisa naikin konten kalorinya dari tadi yang saya sebutkan. Nah, gimana kita, pertanyaan terakhir dari Ibu Kirani, bagaimana caranya kita membedakan ini gangguan neuromotor atau tidak sih gitu ya. Yang pertama kita memang harus lihat, selain dia ada keluhan makan, dia ada keluhan fisik lainnya nggak, seperti terlambat jalan, atau terlambat bicara, atau floppy anaknya gitu ya. Makanya kita harus cek ada hormon tertentu mungkin yang defisiensi atau kekurangan. Lalu gini, satu tanda dia mengalami gangguan neuromotor itu yang paling sering ditemukan pada anak itu adalah anak yang suka ngemut. Nyimpen. Pocketing food ya, nyimpen aja. Kenapa gitu? Pertama, dia tuh nggak bisa menggerakin lidahnya. Kalau misalnya dia makan kue lapis tuh ya, atau dodol yang agak lengket ya, kan nempel tuh. Dia kalau ada gangguan neuromotor, lidahnya tuh nggak bisa gerak, terus nggak bisa ngeh ya gitu ya, ngelepasin gitu tuh nggak bisa. Makanya dia sering ngemut banget. Terus yang kedua, kalau anak sering ngemut, biasanya dia tuh senang manis. Jadi kalau nasi itu kan karbohidrat, jadi kalau misalnya diemut lama tuh jadi manis banget kayak gitu. Jadi salah satu ciri gangguan neuromotor tuh kalau anaknya suka ngemut dan malas mengunyah. Iya. Oke, Dokter Frida, ini penyemangat nih buat semua ibu-ibu. Harus kekeh kita, ibu, gitu ya. Jangan patah semangat, jangan malah mundur lagi ke belakang. Tetap pertahankan sesuai dengan tumbuh kembang adik bayi yang memang udah harus naik tekstur nih MPASI-nya. Karena berpengaruh banget dengan pertumbuhannya juga, dengan kemampuannya untuk menggunakan otot-otot mulutnya tadi kan. Mungkin juga bukan masalah teksturnya, seperti kata Dokter Frida tadi, tapi mungkin rasanya kurang seru. Dicoba-coba aja berbagai resep yang kita miliki kan, sambil browsing-browsing, tanya mungkin sesama ibu-ibu lain, siapa tahu dapat inspirasi. Dan aku rasa tadi itu ide yang bagus banget sih, Dok. Ini juga mungkin buat menghalangi, membatasi anak jangan sampai ngemut gitu makannya. Memang sebaiknya makannya kayak porsi kecil-kecil tapi sering aja gitu ya. Jadi nggak kebanyakan juga gitu loh beban makanan yang harus dia habiskan. Bener ya, Dok ya? Benar, ada satu lagi Bu Siska, sebenarnya saya lupa. Jadi kalau anak-anak udah 9 bulan ke atas itu doyan ngemut ya, kita tuh harus ngasih makanan yang crunchy, yang kriuk, yang renyah gitu, yang crispy. Contohnya misalnya ikan teri Medan yang kecil-kecil tuh, kita goreng, kita tumbuk sedikit, kita campur ke buburnya. Aku itu kan rasanya, Dok. Iya ya, kayaknya Mbak Siska yang bikin. Yang jadi lapar. Iya benar ya. Jam-jam pengen ngemil nih, Dok. Iya, jadinya tajam-tajamnya dari si ikan terinya itu tuh kan sedikit nusuk-nusuk tuh ya di pipi ya. Jadi dia tuh merangsang biar ngunyah. Atau tempe goreng kecil-kecil gitu kita potong-potong digoreng tuh juga bisa jadi penyemangat untuk ngunyah. Iya. Ide yang bagus itu. Terima kasih banyak Dokter Frida. Jadi perhatikan bukan hanya tekstur tapi juga rasa. Mungkin warna-warna juga bisa berpengaruh ya, Dok ya. Kalau semakin cantik tampilannya, semakin banyak warnanya, itu juga memberikan stimulasi tersendiri kan buat si kecil yang tentunya ingin juga nih merasakan sensasi baru dalam pengalaman makannya. Aduh seru sekali. Ini mungkin sambil aku ngecek ya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oh ada lagi nih baru saja datang dari Ibu Rika Astuti. Aku bacakan deh kalau begitu. Pertanyaannya dari Ibu Rika katanya ingin tahu bagaimana cara kita mengetahui jika anak sudah siap naik tekstur, sementara giginya belum nongol. Ada nggak sih indikasi lain selain tumbuh gigi gitu yang menandakan kalau si anak ini udah siap nih kalau dinaikkan tekstur makanannya? Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Rika pertanyaannya. Yang pertama, anaknya tuh jadi kepengen banget lihat Bu Rika makan apa, dia juga kepengen, terus pengen ngambil. Terus ya, ngeces gitu ya. Itu bisa diperhatikan, mungkin baby air udah begitu juga kali ya Bu Iris ya.
Bu Iris makan apa, udah kepengen banget. Nah, itu menandakan kalau dia udah kepengen naik tekstur. Terus yang kedua, kebiasaan tubuhnya kebiasaan tubuhnya tuh udah lebih aktif kayak baby air, udah mau manjat-manjat apa segala macam, itu udah menandakan dia udah mulai bisa naik tekstur. Yang ketiga, dia tuh suka ngelepehin makanan yang dengan tekstur sebelumnya, udah nggak suka gitu. Yang keempat ya tadi, gitu. Kenapa? Udah nggak level aku lagi nih Ibu, aku udah nggak begini makannya. Udah lewat. Iya. Terus yang terakhir ya itu dia jadi GTM. Orang aku maunya peri Medan gitu ya, dikasih mashed potato terus misalnya kayak gitu. Iya. Oke. Jadi belum ada gigi bukan berarti belum bisa naik tekstur ya, Dok ya? Iya dong, kan ada gusi dan ada langit-langit segala macam yang bisa menjempet ya. Iya. Karena kan tubuh gigi emang beda-beda ya soalnya Dok ya. Ada juga yang usia 8 bulan mungkin belum ada giginya. It's okay, tetap aja itu adalah saat yang tepat kok untuk menaikkan tekstur MPASI. Oke, kita masih ada waktu nih ternyata untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Sudah datang juga nih pertanyaan dari Ibu Ariana dari Bogor. Mau nanya gini nih Dok, bagaimana jika anak belum tumbuh gigi tapi usianya sudah harus makan makanan yang teksturnya agak padat? Nah ini sama nih pertanyaannya artinya ya, kita tunda aja nggak sih Dok sampai tumbuh gigi? Atau diberikan saja makan lebih padat? Ini kurang lebih sebenarnya sama nih kayak pertanyaan sebelumnya, di mana Dr. Frida sudah menjawab kalau memang tanda-tanda fisiknya sudah menunjukkan dia ini aktif, dia udah bosen sama makanan yang sebelumnya, artinya kasih aja ya Dok ya? Iya, dan tumbuh gigi pertama tuh paling lambat sampai umur 15 bulan loh. Jadi masa mau nunggu tumbuh giginya kalau misalnya lama gitu? Ya kasihan. Makan lembek terus. Makan nasi uduk ya umur setahun. Oke. Nah, kalau gitu aku bacakan pertanyaan dari Ibu Tia Prasetyaningsih. Dear Kasih Sun dan juga Dr. Frida, saya mau tanya nih, anak saya usianya 9 bulan, tapi kalau makan masih sukanya tekstur yang halus dan lembut. Dari awal MPASI kan saya pakai nih Sun 6 Plus Lahap, tapi hingga kini kalau naik tekstur, si kecil makannya jadi diemut, bahkan terkadang hoek gitu kayak dikeluarin lagi. Kebetulan sih anak saya emang belum tumbuh giginya, tapi kalau dikasih biskuit Sun, dia bisa tuh mengunyah sampai habis. Sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih Dok kalau misalnya dikasih terus-terusan makanan yang bertekstur lembut seperti ini? Dan apakah karena teksturnya juga si kecil jadi belum tumbuh gigi? Jangan-jangan karena lembut terus makanya giginya nggak keluar-keluar nih Dok. Terima kasih atas jawabannya. Ini lagi resah nih Ibu Tia nih Dok. Tolong dibantu. Iya, makasih. Karena saya paling ingat yang tadi kalimat terakhir, maka jawabannya benar Bu. Makin Ibu ngasih makanan yang lembek, yang lembut, nggak naik tekstur, makin nggak keluar-keluar giginya. Karena salah satu cara untuk menstimulasi oromotor dan pertumbuhan gigi itu caranya adalah menaikkan tekstur. Jadi kalau menaikkan tekstur, dia pakai gusi, Ibu jangan khawatir, justru yang agak kasar, yang agak tajam-tajam sedikit itu bisa menggosok-gosok dan menstimulasi gusinya, erupsi giginya malah jadi lebih cepat, anaknya juga lebih aktif, lebih bawel nantinya. Terus saya juga nggak heran kalau dikasih biskuit seneng ya, iyalah biskuit kan renyah gitu kan. Itu tandanya kalau memang anak Ibu Kirana tuh adik bayi emang udah harus naik tekstur. Buktinya kalau biskuit dia mau, coba deh dikasih finger foods ya, nugget ikan goreng, tepung roti kayak gitu, lapar lagi ntar Bu Siska. Ya. Coba aja dokter. Pasti deh. Nanti kayak adik bayi. Pasti dia mau ngunyah apalagi kalau kita misalnya tofu terus digoreng juga itu crunchy gitu pasti mau. Anak umur 9 bulan tuh udah bisa. Terus tempe goreng gitu ya juga boleh. Nah, pertanyaan lainnya, kalau naik tekstur terlambat ya tentu saja kenaikan berat badannya jadi nggak terkejar nantinya. Demikian Bu Siska. Oke. Jadi penting sekali gitu ya, memang bisa dikatakan imbasnya tuh kemana-mana banget nih. Kalau misalnya sampai kita terlambat memberikan MPASI yang sesuai dengan tumbuh kembangnya, nanti kasihan adik bayi gitu. Dan justru pemberian MPASI dengan tekstur yang lebih berkualitas gitu dibandingkan dengan sebelumnya, itu nanti yang mendorong pertumbuhan giginya ya Dok ya. Jadi kalau dipikir, aduh belum ada gigi, udahlah kasih yang lembut-lembut aja, justru nanti giginya malah nggak keluar-keluar jadinya kan. Dan kalau misalnya dia udah menunjukkan gelagat-gelagat pengen makanan yang renyah-renyah seperti itu, sebenarnya sudah pertanda banget, sudah siap kok gitu ya, dengan kenaikan tekstur pada MPASI-nya. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya, Ibu Tia. Mungkin juga misalnya sekali dua kali adik bayinya belum kayaknya terbiasa, ya nggak apa-apa, jangan langsung menyerah gitu ya Dok ya. Dicoba aja mungkin resep yang lain, kreasi yang lain,
sampai 10 kali, 15 kali. Tadi Dokter Frida kan katakan kan, coba-coba terus. Proses Ibu memang sebuah proses. It's okay, dinikmati aja. Seperti tadi Ibu Iris kan juga mengatakan ya, dinikmati aja, enjoy the road lah, itu bisa dikatakan. Oke. Terima kasih banyak jawabannya ya Dok ya. Terima kasih juga nih untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari ibu-ibu yang join IG Live kita. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Bisa dikatakan nih memang untuk ibu-ibu yang memiliki anak usia 8 bulan ke atas, kayaknya kurang lebih memang keresahan kita tuh ya berjamaah lah ya, sama-sama gitu yang kita rasakan. Rasa ragu-ragu, rasa nggak yakin, rasa-rasa yang kita lakukan ini benar atau enggak, itu memang wajar banget sih kita alami gitu. Makanya salut banget buat semua ibu-ibu yang sudah join IG Live kita, artinya sudah ada keinginan nih untuk belajar, untuk tahu referensi yang benar gitu, supaya kita benar-benar bisa memberikan yang terbaik nih buat adik bayi yang sekarang sudah naik kelas, makanannya sudah naik nih teksturnya untuk MPASI-nya. Mungkin Dokter Frida juga bisa memberikan penyemangat juga nih buat semua ibu-ibu yang menyaksikan, yang mungkin juga sama nih suka mengalami rasa ragu, rasa cemas, rasa galau nih kalau sudah menyangkut pemberian MPASI pada adik bayi. Silakan Dok. Ya, jadi ibu-ibu semua, Ibu Iris juga, pokoknya kita sebagai orang tua itu, terutama sebagai ibu, kita harus sabar. Kalau anak kita nggak mau makan, jangan dimarahin. Nanti kalau kita marahin, anaknya stres. Terus merasa makan itu suatu kewajiban yang tidak menyenangkan gitu. Jadi seperti yang Ibu Iris bilang di awal tuh, harus fun, harus menyenangkan. Proses makan tuh memang belajar itu harus fun supaya bisa master gitu ya di situ. Terus yang kedua, jangan lupa untuk menaikkan tekstur, karena menaikkan tekstur itu penting sekali supaya anak kita berat badannya terus bertambah. Jika anak kita, adik bayi tidak berhasil naik tekstur, segera konsultasikan dengan dokter anak. Mungkin ada masalah di giginya atau ototnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, bagus. Ibu harus 10-15 kali mencoba, sebaiknya seperti itu. Dan makanan yang diberikan, makanannya bervariasi banget. Sekarang banyak sekali menu-menu MPASI yang sangat enak, seperti ubi bola keju, bubur ayam, bubur daging cincang, wah banyak banget gitu ya, bubur fortifikasi juga enak-enak banget, dan semuanya tuh udah di-approve sesuai usia, karena teksturnya sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh WHO, dan komposisinya pun sudah standar sesuai Kodeks Alimentarium. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya gagging itu suatu hal yang biasa, tetap tenang, tetap senyum, tetap cantik ya seperti Ibu Iris dan Ibu Siska semuanya. Stay cool aja dan kita berikan lagi makanannya. Jadi tetap semangat karena MPASI, nutrisi, ASI itu semua yang terbaik yang bisa kita berikan kepada bayi kita supaya dia cerdas dan perilakunya happy. Demikian Bu Siska. Aduh, penting banget ini informasinya Dokter Frida, bahwa memang nggak cuma anak yang belajar makan, ibu juga belajar kasih makan. Kita harus pastikan ini menjadi suatu momen yang menyenangkan buat si anak, karena memang sebenarnya memberikan makan itu bukan sekedar memastikan si anak naik berat badannya, tapi juga adalah pelajaran yang sangat penting bagi si anak mengenai tekstur, mengenai rasa, mengenai cara menikmati, berbagai makanan disiapkan dengan penuh cinta oleh si ibu. Jadi aku rasa ini reminder yang penting banget sih. Jangan kita lantas langsung stres gitu ya, langsung marah-marah kalau memang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu misalnya si anak menolak. It's okay, santai aja. Ditengok-tengok lagi aja buku resepnya, siapa tahu kan sambil kita belajar berkreasi juga. Nambah-nambah konten juga lumayan buat Instagram, bagi-bagi informasi buat ibu-ibu lainnya kan, dengan resep MPASI. Seru loh sebenarnya, jadi aku setuju banget sih yang dikatakan Ibu Iris juga tadi gitu, bahwa ini memang membutuhkan kesabaran, jangan mudah gitu menyerah dan menganggap diri gagal gitu, misalnya ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ternyata saat aku tengok kembali Dokter Frida, kita masih ada kesempatan untuk membacakan kembali nih satu pertanyaan yang sudah masuk di sini. Pertanyaannya bagus banget soalnya. Jadi ingin aku ajukan ke Dokter Frida ya, nggak apa-apa ya Dok ya. Nggak apa-apa Datang dong. dari Ibu Yeyen Tias. Pertanyaannya gini nih. Untuk Dear Kasih Sun, Bunda Irish Bella, dan juga Dokter Frida Handayani, kan setiap anak tahap demi tahap tumbuh kembangnya berbeda-beda nih. Ada yang usia 6 bulan sudah tumbuh gigi. Ada yang udah 9 bahkan 12 bulan belum tumbuh gigi sama sekali. Nah saya mau tanya nih sesuai dengan topik kita kan sore hari ini. Saya punya anak yang saat ini usianya 9 bulan.
Tapi di usianya sekarang ini adik bayi ini belum tumbuh gigi. Dan adik bayi belum suka menggigit sesuatu barang yang sekiranya mestinya sih merangsang giginya. Akan tetapi, jika usia adik bayi sudah 9 bulan, terus belum tumbuh gigi, udah boleh nggak sih diberikan MPASI yang bertekstur lebih kasar? Sekian aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Tadi sebenarnya udah kita jawab juga, tapi mungkin tadi Ibu Yayan tidak terlalu menyimak ya jawaban-jawaban kita sebelumnya. Jadi nggak apa-apa Dokter Frida, silakan diberikan kembali penjelasan untuk menyemangati Ibu Yayan yang sedang memberikan MPASI kepada adik bayi. Iya, terima kasih Bu Siska. Jadi Bu Yayan tetap semangat Bu Yayan ya. Jadi untuk menstimulasi justru Bu Yayan boleh kasih teaser loh. Ya, penggunaan teaser itu juga direkomendasikan untuk menstimulasi kemampuan mengunyah pada anak. Nah, tentu saja teaser kan berbeda-beda stepnya ya. Kalau misalnya 6 bulan, teaser yang berisi gel yang didinginkan supaya mensusing kalau ada tumbuh gigi. Nah, kalau usia 9 bulan, teasernya itu yang udah lebih kasar, bergelombang, padat gitu permukaannya. Supaya menstimulasi adik bayi untuk lebih sering mengunyah gitu. Selain itu, ibu juga boleh memberikan makanan yang teksturnya tuh seperti nugget ikan atau finger foods gitu ya, dari wortel misalnya, wortel baby atau zucchini yang dikukus, atau apel gitu ya, apel yang dikukus selama 15-20 menit terus kalau dipencet itu udah nyes gitu ya, itu boleh dikasih ke adik bayinya Ibu Yayan supaya dia waduh enak ya, manis ya, rasa alami dari buah apa segala macam itu dia bisa merasakan selain makanan utama. Nah, kalau misalnya dia kurang mau makan yang naik tekstur, tadi saya sudah jelaskan bahwa Ibu Yayan bisa memberikan finger foods atau MPASI yang porsinya kecil tapi tinggi kalori. Seperti kalau 9 bulan itu kita sudah berikan misalnya saladnya nih ya, starternya kita bisa belikan alpukat telur gitu yang kita campur, terus kita kasih mayones sedikit, itu juga kalorinya udah tinggi. Nah, terus kita kasih misalnya bubur ayam atau daging cincang yang dicampur ke makaroni misalnya kayak itu juga bisa dengan bumbu-bumbu yang baik. Kemudian finger foods itu sangat membantu, teaser, finger foods, makanan enak, tempe goreng gitu ya, itu udah membantu menstimulasi gusi dan perkembangan gigi pada anak Ibu Yayan. Jadi dicoba, ingat ya Bu Yayan, 10-15 kali. Nah yang terakhir, tetap walaupun kita stres, anak kita nggak mau makan, kita tetap harus evaluasi, dan yang paling penting adalah no distraction saat makan. Misalnya nggak boleh sambil nonton TV, nonton gadget, kemudian ada orang ngobrol, ada mainan banyak ya. Benar-benar diusahakan kita tuh korelasinya atau hubungannya tuh yang baik dengan anak, dan kalau dia mau main, buat makanannya dia itu sebegitu menariknya sehingga dia main dengan makanannya tersebut ya, dengan bentuk yang lucu, piring yang lucu seperti itu, colorful gitu ya Mbak Siska. Demikian Bu Yayan. Oke, terima kasih banyak Dokter Frida untuk semua jawabannya. Aduh, luar biasa banget. Aku yakin semua ibu-ibu di sini senang banget karena belajar begitu banyak hal baru yang mudah-mudahan bisa menjadi semangat ya buat ibu-ibu semua dalam menciptakan kreasi-kreasi makanan yang menyenangkan untuk momen makan yang tentunya menjadi momen spesial ya buat ibu dan juga adik bayi. Terima kasih banyak Dokter Frida sudah meluangkan waktu dan ilmunya untuk kita semua. Pengen banget sebenarnya aku berondong dengan berbagai pertanyaan berikutnya, tapi karena keterbatasan waktu harus disudahi dulu nih. Ya, terima kasih banyak. Semoga bisa jumpa di lain kesempatan ya dok ya. Amin, sehat selalu Bu Siska. Sehat selalu, aku persilakan Dokter Frida kembali untuk menekuni tugasnya. Aku ucapkan sukses selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan dok. Sampai jumpa Bu Siska, Bu Iris, senang sekali ketemu ibu semua, saya pamit. Selamat sore. Thank you dok. Bye. Aduh seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Dokter Frida ya, Ibu Iris, seneng banget deh. Kayak banyak tips dan trik praktis yang bisa banget kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan juga jadi inspirasi ya buat semua ibu yang menyimak nih bincang-bincang santai kita di sore hari ini. Tapi sekarang mumpung kita sudah berduaan nih Ibu Iris, aku sekarang pengen lanjut rumpi-rumpi cantik sama dirimu, terutama mengenai kehidupanmu sebagai seorang ibu yang sudah memberikan MPASI untuk baby air. Aku pengen tahu deh, hal apa sih yang Ibu Iris perhatikan saat memberikan bubur MPASI kepada baby air?
Nah, Ibu Ciska, aku tuh dari awal DBI mulai empati, aku sudah memberikannya Sun. Oke. Apalagi, aku tuh suka banget sama Sun, apalagi saat sekarang sudah 8 bulan, aku Mm-mm. untuk naik teksturnya, aku memberikan Sun bubur lanjutan 8+. Oke. Aku pilih itu karena menurut aku itu bagus banget karena Sun bubur lanjutan 18 ini punya inovasi rice ball, yaitu jadi Hmm. teksturnya lebih padat, Ya. jadi pas banget untuk adik bayi belajar ngunyah, belajar ini ya naik tekstur ya gitu. Dan Ya. aku nggak perlu takut kalau gizinya kurang karena ada kandungan nutrinya yang semuanya lengkap di situ. Gitu. Jadi nggak Hmm. repot-repot ya nyari resep, nyari apa gitu. Cukup langsung Ya. seduh aja langsung bubur lanjut. Oke, oke. Membantu banget dong ya untuk ibu sibuk macam dirimu yang padat sekali aktivitasnya. Tentu kan membuat hati tenang dong kalau kita melihat adik bayi buah hati tercinta kita makan dengan happy dan lahap. Tapi mungkin bisa ditambah juga nih tipsnya buat kita semua, khususnya saat momen kita mesti naik tekstur itu loh Ibu Iris. Bagaimana sih tipsnya kalau untuk kamu sendiri gitu untuk membuat agar baby air tuh lahap saat naik tekstur MPASI-nya? Yang pasti sih aku kasihnya perlahan-lahan supaya nggak Oke. gitu Ya. kan. Jadi nggak membuat dia kaget dan mengurangi gaggingnya, refleksnya, dan tetap suasana makannya tuh tetap menyenangkan. Misalnya kalau dia udah mulai bete, pasti aku keluarin mainannya, aku keluarin dedinya suruh ikutan juga gitu berdua. Ya, selalu yang ini ya mau bantuin. Makan itu tetap bermain, jadi tetap suasananya Ya. jadinya happy. Dan yang penting kalau mungkin kalau ibunya kadang merasa cemas, pastikan ask for help gitu loh. Oke. Dari suami atau dari ibunya mungkin. Jadi kita tuh ada yang ngebantu, rasanya kan pasti worry-nya lebih berkurang kayak gitu. Iya, itu bener banget loh. Kadang-kadang kita soalnya kebiasaan ibu-ibu yang segala hal pengen dikerjain sendiri. Udah aku aja gitu. Tapi abis itu kesel, marah-marah, jutek sama orang rumah karena kecapean gitu kan. Gak apa-apa. It's okay to ask for help. Itu penting banget Ibu Iris. Oh my God. Kayaknya sepele gitu ya. Tapi gak apa-apa banget untuk minta pertolongan, untuk minta bantuan. Bahkan sekedar minta saran pun, itu karena bisa membantu banget loh. Kalau kayaknya kita udah kayak apa ya habis ide lah gitu gimana caranya nih untuk membuat si anak lahap makannya. Jadi aku senang banget kamu mengutarakan hal tersebut. Karena kalau aku lihat di kolom komen nih dari berbagai pertanyaan dan juga komentar yang masuk dari semua ibu-ibu, ternyata banyak nih memang merasa galau gitu ya, merasa tidak yakin gitu dengan dirinya. Ini bener nggak sih aku lakuin? Jadi mungkin sekarang nih sebelum kita menyudahi ngobrol-ngobrol sore hari kita, silakan lo Ibu Iris kalau mau memberikan kata-kata penyemangat, biar termotivasi nih semua ibu-ibu cantik yang bergabung bersama kita untuk terus menciptakan suasana makan yang menyenangkan bersama adik bayi. Silakan Ibu Iris. Iya, yang pasti pokoknya semangat untuk para ibu-ibu yang sama perjuangannya seperti aku, sedang memberi empati, mungkin yang 8 bulan juga mau menaikkan empatinya. Semangat pokoknya, tetap sabar, karena pastinya banyak ujiannya juga ya, karena belum tentu anak kita terima, gitu, belum tentu selalu happy moodnya untuk lahap, jadi yang pasti tetap sabar dan juga it's okay to ask for help kalau misalnya kita having a bad day misalnya gitu. Jadi tetap sabar dan semangat. Yes, terima kasih banyak Ibu Iris. Aku senang banget ngobrol-ngobrol dengan dirimu hari ini. Saking serunya nggak berasa ya, kita udah ngobrol selama hampir 60 menit lamanya. Tapi sebelum aku menutup IG Live kita, saya mau mengucapkan selamat dulu nih kepada beberapa orang yang akan kita tahbiskan sebagai pemenang dari sesi tanya jawab yang tadi sudah aku umumkan di awal acara. Kita akan memilih 3 orang pemenang sebagai penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah istimewa persembahan dari Sun, yaitu voucher belanja dalam bentuk Shopee Pay yang kita berikan kepada yang pertama. Selamat kepada Ibu Shilmi Budiarti. Selamat Ibu Shilmi. Selanjutnya pemenang kedua kita, congratulations Ibu Kirani Pratista. Yeay Ibu Kirani. Thank you ya pertanyaannya tadi kece banget. Lalu untuk menggenapkan list pemenang kita pada sore hari ini, pemenang ketiga jatuh kepada
Ibu Rika Astuti. Ibu Rika, terima kasih banyak sudah join dan selamat ya. Selamat menikmati hadiahnya. Congratulations. Nanti akan dihubungi ya lebih lanjut masing-masing pemenang agar bisa menikmati hadiah persembahan dari Sun, yaitu voucher belanja dari ShopeePay senilai Rp500.000. Selamat menikmati. Thank you sekali lagi. Waduh, aku ikut seneng loh rasanya nih bisa memberikan kejutan manis di sore hari untuk para pemenang, ibu-ibu yang terpilih menjadi penanya terbaik. Tapi tentunya aku juga senang untuk kita semua ya, para ibu yang sudah join IG Live kita, karena kita mendapatkan informasi dan juga edukasi yang sangat berharga seputar tahapan tekstur MPASI untuk adik bayi yang perlu kita semua ketahui. Dengan mempraktikkan beberapa tips dari Dr. Frida dan juga pengalaman dari Ibu Iris Bella, semoga pemberian MPASI pada adik bayi jadi jauh lebih mudah. Seiring rasa cinta kita dong tentunya kepada adik bayi, aku yakin banget semua ibu di sini semangat pasti nih untuk mulai mempraktikkan semua tips dan trik yang kita pelajari sore hari ini. Yang pasti yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI adalah tidak memaksa adik bayi untuk menghabiskan makanannya. Jadi ibu juga jangan melunak dengan menurunkan tekstur makanan jika adik bayi rewel atau menolak. Karena jika ibu menurunkan tekstur, itu nanti jadi pola kebiasaan yang tidak baik dan mengakibatkan adik bayi malah jadi sulit untuk naik tekstur dan tidak bisa menerima makanan keluarga jika nanti sudah berusia 12 bulan. Padahal saat adik bayi bertambah usia, ia juga membutuhkan gizi dan nutrisi dari makanan padat. Nah, poin terakhir yang bisa kita ambil saat memberikan MPASI yaitu sabar. Aku mengulang lagi nih poin dari Ibu Iris Bella tadi ya. Sabar, kita harus banyak-banyak bersabar dan jangan tergesa-gesa. Nah, aku juga tegaskan yang sudah di-share oleh Ibu Iris Bella, bahwa memang Sun menjadi produk yang paling tepat nih sebagai MPASI untuk adik bayi. Sun bubur lanjutan untuk bayi 8 bulan ke atas dengan inovasi Rice Ball untuk hadirkan tekstur MPASI yang lebih padat dan kasar untuk belajar mengunyah. Diperkaya dengan SNutri untuk dukung tumbuh kembang optimal adik bayi. Mengandung 11 vitamin dan 6 mineral, tinggi zat besi, nutrisi penting untuk dukung tumbuh kembang optimal, tinggi kalsium untuk kepadatan gigi dan tulang, teksturnya juga lebih padat sesuai dengan kebutuhan bayi usia 8 bulan yang memasuki tahap tumbuh gigi. Nah, diproduksi menggunakan teknik pengeringan modern tanpa MSG maupun bahan pengawet dan tersedia dalam 3 pilihan rasa lezat, ati ayam dan jagung manis, ayam dan sayur, dan tomat, wortel, dan ayam. Wah, macam-macam ya. Yang favoritnya baby air yang mana nih, Ibu Iris? Favorit air itu ya ini nih, ati ayam sama jagung manis. Wah, pinternya baby air. Oke, ibu-ibu semua jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Facebook dari Kasih Sun ya, di Instagram @kasihsun untuk mendapatkan info seputar MPASI dan tumbuh kembang anak. Untuk ibu-ibu yang ingin membeli Sun bubur lanjutan 18 di Shopee dan e-commerce lainnya, silakan langsung saja klik link yang ada di bio profile @kasihsun. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para narasumber kita, untuk Dr. Frida dan juga Ibu Iris Bella. Thank you ya, sudah sharing begitu banyak pengalamannya dalam sore hari ini. Aku yakin banget semua ilmu dan sharingnya pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Untuk semua ibu, tetap semangat berikan MPASI sesuai tekstur dan tumbuh kembang usianya ya Bu ya. Sampai jumpa di Sun Tanya Ahli lainnya. Saya Siska Becker mengucapkan ibu-ibu semua untuk stay healthy, stay happy. Bye semua. Thank you Ibu Iris Bella. Thank you ibu-ibu semua. Bye. Bye.